Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Anggi. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil dari pelaksanaan bimbingan konseling kepada populasi khusus, yakni klien yang saya ambil ialah klien yang memiliki penyakit kronis, yaitu dengan penyakit gagal ginjal. Baik, di sini yang akan saya bahas yang pertama ada deskripsi karakter klien, yang kedua permasalahan yang sering muncul, yang ketiga analisis kebutuhan klien, yang keempat potensi yang bisa dikembangkan, yang kelima kendala yang dihadapi klien, dan yang keenam adalah layanan BK yang tepat diberikan. Secara umum, adanya penyakit kronis akan berkembang dengan cukup lambat. Tak hanya itu, terjadinya suatu penyakit kronis karena beberapa faktor, mulai dari faktor genetik, fisiologis, lingkungan, hingga perilaku. Dalam penyembuhannya, penyakit kronis akan membutuhkan penanganan medis secara berkelanjutan. Bahkan tak jarang, para penderita penyakit kronis dianjurkan untuk membatasi aktivitas kehidupannya dalam sehari-hari. Baik, sebelum kita melanjutkan ke 6 poin pembahasan tadi, di sini kita akan sedikit membahas mengenai gagal ginjal. Penyakit gagal ginjal termasuk salah satu penyakit ginjal yang paling berbahaya. Penyakit ginjal tidak menular namun menyebabkan kematian. Salah satu penanganan yang tepat untuk pasien gagal ginjal kronis adalah terapi pengganti ginjal. Tindakan medis pemberian pelayanan terapi pengganti fungsi ginjal sebagai bagian dari pengobatan pasien gagal ginjal dalam upaya mempertahankan kualitas hidup yang optimal terdiri dari hemodialisis atau HD. Jadi pasien atau klien yang memiliki gagal ginjal sangat diwajibkan untuk melaksanakan HD atau hemodialisa. Gagal ginjal kronis adalah ketika fungsi ginjal menurun secara bertahap akibat kerusakan jaringan ginjal. Secara medis, gagal ginjal kronis didefinisikan sebagai penurunan laju penyaringan ginjal selama 3 bulan atau lebih. Gagal ginjal kronis atau penyakit ginjal kronis menyebabkan cairan, elektrolit, dan limbah penumpukan di dalam tubuh dan menimbulkan gangguan. Gejala bisa lebih terasa ketika fungsi ginjal memburuk. Pada tahap lanjut, gagal ginjal kronis dapat berakibat fatal, terutama jika tidak ditangani, misalnya dengan cuci darah. Gagal ginjal kronis didefinisikan sebagai kerusakan ginjal yang terjadi lebih dari 3 bulan berupa kelainan struktur ataupun fungsi dengan atau tanpa penurunan filtrasi glomerulus yang ditandai dengan kelainan patologis, tanda kelainan ginjal, kelainan komposisi darah dan urin, atau kelainan dalam imaging test. Fungsi ginjal adalah menyaring limbah atau zat sisa metabolisme tubuh dan kelebihan cairan dari darah untuk dibuang melalui urin. Setiap hari, kedua ginjal menyaring sekitar 120-150 liter darah dan menghasilkan sekitar 1-2 liter urin. Di dalam ginjal terdapat unit penyaring bernama nefron yang terdiri dari glomerulus dan tubulus. Glomerulus menyaring cairan dan limbah untuk dikeluarkan, tetapi mencegah sel darah dan protein darah keluar dari tubuh. Selanjutnya, mineral yang dibutuhkan tubuh akan diserap di tubulus agar tidak terbuang bersama urin. Pada tahap akhir fase gagal ginjal kronis ini, kerusakan ginjal akan berlangsung secara progresif dan irreversibel. Tubuh tidak dapat mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit. Hemodialisa merupakan suatu proses bagi pasien yang memerlukan terapi dialisis jangka pendek beberapa hari hingga beberapa minggu, atau pasien dengan gagal ginjal tahap akhir yang memerlukan terapi jangka panjang dan permanen untuk mengeluarkan sisa hasil metabolisme dan kelebihan cairan serta zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh. Hemodialisa merupakan terapi pengganti ginjal yang berlangsung seumur hidup
pada pasien gagal ginjal kronis. Hemodialisa bukan merupakan suatu terapi untuk menyembuhkan, tapi hanya untuk mempertahankan kehidupan dan kesejahteraan pasien sampai fungsi ginjal pulih kembali. Prosedur hemodialisa sangat bermanfaat bagi klien dengan penyakit ginjal, namun bukan berarti tidak beresiko dan tidak mempunyai efek samping. Berbagai permasalahan dan komplikasi dapat terjadi pada klien yang menjalani hemodialisa. Klien penyakit ginjal tahap akhir yang menjalani hemodialisa dilaporkan mengalami masalah yang kompleks terkait tindakan hemodialisa atau yang disebabkan oleh penyakit ginjal kronis. Gejala pada penderita gagal ginjal kronis stadium 1-3 biasanya tidak begitu terlihat. Umumnya, gejala gagal ginjal kronis baru terasa ketika sudah mencapai stadium 4 dan 5. Pada kondisi ini, gangguan metabolisme tubuh sudah berat karena ginjal tidak dapat menyaring racun. Gejala yang ditemukan pada penderita gagal ginjal kronis antara lain, yang pertama, tekanan darah tinggi yang tidak terkendali, yang kedua, bengkak pada kaki dan pergelangan kaki, yang ketiga, buang air kecil menjadi sedikit, dan yang keempat, pucat dan lemas. Di dalam ginjal terdapat unit penyaring bernama nephron yang terdiri dari glomerulus dan tubulus. Glomerulus menyaring cairan dan limbah untuk dikeluarkan, tetapi mencegah sel darah dan protein darah keluar dari tubuh. Selanjutnya, mineral yang dibutuhkan tubuh akan diserap di tubulus agar tidak terbuang bersama urin. Baik, tadi sedikit sudah kita bahas mengenai gagal ginjal kronis. Sekarang kita akan memasuki poin-poin yang 6 poin tadi. Yang pertama di sini ada deskripsi karakter klien. Klien merupakan pasien gagal ginjal. Klien sudah divonis gagal ginjal sejak 2,5 tahun lalu. Setelah divonis gagal ginjal, klien harus melakukan cuci darah seminggu 2 kali. Klien ini berjenis kelamin perempuan dan sebagai ibu rumah tangga. Klien berinisial Ibu UT. Ibu UT memiliki 4 anak, yakni anak perempuan. Anak pertama Ibu UT berjenis kelamin laki-laki sudah meninggal dunia. Kini, Ibu UT memiliki 3 anak, yakni 1 laki-laki dan 2 perempuan. Klien merupakan seorang ibu yang sangat bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan keluarganya. Klien memiliki karakter yang baik, ramah, dan sangat religius. Ketika sudah divonis gagal ginjal, klien tetap semangat dalam melaksanakan ibadah dan melaksanakan tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Klien memiliki hubungan sosial yang baik dengan lingkungan sekitar, sehingga klien selalu mendapatkan semangat dan motivasi dari keluarga dan juga lingkungan sekitar. Selanjutnya, poin yang kedua ialah permasalahan yang sering muncul. Permasalahan yang sering muncul pada klien umumnya pada kondisi saat ini, yaitu dengan hilangnya fungsi ginjal memicu sejumlah gejala sebagai berikut. Yang pertama, mual dan muntah. Yang kedua, kehilangan selera makan. Yang ketiga, kelelahan dan kelemahan. Yang keempat, masalah tidur. Yang kelima, peningkatan atau penurunan frekuensi buang air kecil. Yang keenam, penurunan kesejahteraan mental. Yang ketujuh, kram otot. Yang kedelapan, kulit kering dan gatal. Yang kesembilan, tekanan darah tinggi. Yang ke-10, sesak napas akibat penumpukan cairan di paru. Yang ke-11, nyeri dada akibat penumpukan cairan di sekitar lapisan jantung. Selanjutnya, poin ketiga ialah analisis kebutuhan klien. Yang pertama ada poin A ialah kebutuhan fisiologis meliputi oksigen, cairan, nutrisi, eliminasi, istirahat tidur, serta kebutuhan seksual. Pada gagal ginjal kronis ada beberapa kebutuhan yang terganggu, yaitu yang pertama kebutuhan oksigenisasi. Kebutuhan ini ialah merupakan kebutuhan dasar manusia yang digunakan untuk kelangsungan metabolisme sel tubuh, mempertahankan hidup dan aktivitas berbagai organ atau sel. Klien dengan gagal ginjal kronik pada sistem kardiovaskuler mengalami hipertensi, fitting edema, kaki, tangan, dan sakrum,
edema periorbital, gesekan perikardium, pembesaran pena-pena di leher, perikarditis, dan pada sistem respirasi ditemukan adanya rongki basah, sputum yang kental dan lengket, penurunan refleks batuk, nyeri, sesak napas, dan pernapasan Kussmaul. Dengan adanya tanda dan gejala tersebut, maka ditemukan masalah keperawatan, perubahan pola napas, dan penurunan curah jantung. Selanjutnya ada poin kedua ialah kebutuhan nutrisi. Kebutuhan nutrisi merupakan proses pemasukan dan pengolahan zat makanan oleh tubuh yang bertujuan menghasilkan energi dan digunakan dalam aktivitas tubuh. Secara umum, faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi adalah faktor fisiologis untuk kebutuhan metabolisme pada penyakit gagal ginjal kronis. Sistem pencernaan cenderung ditemukan adanya ulserasi dan perdarahan pada saluran cerna, seperti mual dan muntah. Keadaan gagal ginjal kronis mengakibatkan penurunan fungsi ginjal dalam hal mengeluarkan sisa-sisa metabolisme tubuh yang salah satunya adalah urin, sehingga ditemukan masalah gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Selanjutnya, poin ketiga ialah kebutuhan aktivitas. Aktivitas adalah suatu energi atau keadaan bergerak di mana manusia memerlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan aktivitas, pergerakan, dan istirahat tidur merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Klien dengan gagal ginjal kronik pada sistem neurologik mengalami konfusi, ketidakmampuan berkonsentrasi, disorientasi, tremor kejang, ateriksis, tungkai tidak nyaman, telapak kaki serasa terbakar. Sedangkan pada sistem muskuloskeletal ditemukan adanya kram otot, lemah, kehilangan kekuatan otot. Selanjutnya pada poin B ialah kebutuhan aman dan nyaman. Keamanan adalah keadaan bebas dari cedera fisik dan psikologis atau bisa juga keadaan aman dan tenteram. Sedangkan perubahan keamanan adalah keadaan di mana individu mengalami sensasi yang tidak menyenangkan dan berespon terhadap suatu rangsangan yang berbahaya. Salah satunya yaitu pada sistem integumen. Sedangkan pada klien dan gagal ginjal kronik, cenderung ditemukan adanya warna kulit keabu-abuan, kulit kering dan gampang terkelupas, ekimosis, purpura, kuku rapuh, rambut kasar dan tipis, pucat, sehingga dapat muncul masalah gangguan integritas pada kulit. Selanjutnya untuk poin 4 ialah potensi yang dapat dikembangkan oleh klien. Potensi yang dapat dikembangkan oleh klien ialah klien dapat membuat atau menulis buku inspiratif mengenai kehidupannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai pasien penderita ginjal kronis yang harus melaksanakan cuci darah setiap 2 kali dalam seminggu. Selanjutnya, poin kelima ialah kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi klien penyakit kronis gagal ginjal salah satunya adalah perubahan mood yang mudah berubah, misalnya seperti kehilangan semangat hidup. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan yang dapat dipengaruhi pemikiran, mood, dan perilaku seseorang. Setiap orang berpotensi mengalami gangguan kesehatan mental. Salah satu faktor tersebut yaitu resiko penyakit fisik kronis. Pasien dengan penyakit fisik yang parah memiliki gangguan mental setidaknya 2 kali lebih banyak dari populasi umum. Selanjutnya, poin ke-6 ialah layanan BK yang tepat diberikan kepada klien, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada layanan informasi. Dalam menjalani kehidupan dan perkembangannya, individu memerlukan berbagai informasi baik untuk merencanakan kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari sekarang maupun untuk perencanaan kehidupannya ke depan. Individu bisa mengalami masalah dalam kehidupannya di masa depan karena tidak menguasai dan tidak mampu mengakses informasi. Informasi secara umum
didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Layanan informasi adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalin suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Penguasaan akan berbagai informasi dapat digunakan untuk mencegah timbulnya masalah, pemecahan suatu masalah, untuk memelihara dan mengembangkan potensi individu, serta memungkinkan individu atau klien yang bersangkutan untuk membuka diri dalam mengaktualisasikan haknya. Layanan informasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan konseli menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan bagi klien. Selanjutnya, selain layanan informasi, ada juga layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien dapat memahami dan mengembangkan sikap dan kebiasaan yang baik, serta tuntutan kemampuan yang berguna dalam kehidupan dan perkembangan dirinya. Konten merupakan isi dari layanan. Layanan penguasaan konten yaitu satu unit materi yang menjadi pokok bahasan yang dikembangkan oleh konselor kepada klien. Layanan penguasaan konten merupakan layanan bantuan kepada individu, sendiri-sendiri atau dalam kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Layanan penguasaan konten pada umumnya diselenggarakan secara langsung atau bersifat direktif dan tatap muka dengan format klasikal, kelompok, atau individual. Penyelenggaraan layanan konselor secara aktif menyajikan bahan, memberikan contoh, merangsang, mendorong, dan menggerakkan para klien untuk berpartisipasi aktif mengikuti dan menjalani materi dan kegiatan layanan. Dalam perkembangan dan kehidupannya, setiap individu perlu menguasai berbagai kemampuan ataupun kompetensi. Dengan kemampuan atau kompetensi itulah individu hidup dan berkembang. Banyak atau bahkan sebagian besar dari kemampuan atau kompetensi itu harus dipelajari. Untuk itu, individu harus belajar dan belajar. Kegiatan belajar ini tidak mengenal batas materi, waktu, dan tempat, artinya dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja untuk materi apa saja. Selanjutnya, poin 3 ialah layanan konseling individual. Konseling individual mempunyai makna spesifik dalam arti pertemuan konselor dengan konseli secara individual, di mana terjadi hubungan konseling bernuansa repot. Dalam konseling berupaya memberikan bantuan untuk pengembangan pribadi konseli, serta konseli dapat mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapinya. Jadi, konseling individual adalah pertemuan antara konselor dan konseli untuk memberi bantuan pengembangan potensi konseli guna mencapai suatu tujuan, yaitu penyelesaian sebuah masalah. Untuk membantu konseli mendapatkan pengertian dan menjernihkan atau memperjelas pandangannya untuk dipakai sepanjang hidup, sehingga konseli pada tiap kesempatan dapat menentukan pilihan yang berguna sesuai dengan sifat esensial khususnya di sekitarnya. Konseling merupakan suatu proses belajar membelajarkan pada kedua pihak, konseli dan konselor. Konseling individual yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan konseli mendapatkan layanan secara tatap muka atau secara perorangan dengan konselor dalam rangka pembahasan pengentasan masalah pribadi yang diderita konseli. Konseling merupakan jantung hatinya pelayanan bimbingan secara menyeluruh. Hal ini berarti apabila layanan konseling telah memberikan jasanya, maka masalah konseli akan teratasi secara efektif dan upaya-upaya bimbingan lainnya tinggal mengikuti atau berperan sebagai pendamping. Implikasi lain pengertian jantung hati adalah apabila seorang konselor telah menguasai dengan sebaik-baiknya apa, mengapa, dan bagaimana konseling itu.
Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak sekali kekurangan. Saya cukupkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.